Ikan asli yang menghuni setiap zona berbeda-beda. Jenis ikan di paparan Sunda akan berbeda dengan jenis ikan di paparan Sahul ataupun zona Wallacea dan sebaliknya. Dan untuk ikan maser adalah nama internasional yang diberikan pada ikan air tawar dari famili Cyprinidae yang termasuk genus Thor, Neolysochilus, dan Naziritor. Ikan maser menghuni perairan sungai yang berair jernih dan berarus deras serta perairan danau. Di Indonesia, ikan maser hanya terdapat di paparan Sunda yang termasuk dalam genus Thor dan Neolysochilus. Selain ikan maser tersebar di paparan Sunda di Indonesia, ikan ini juga tersebar luas di Asia Tenggara, India, dan Pakistan. Di wilayah tersebut ikan maser dari genus Thor terdiri dari 22 jenis, genus Neolysochilus terdiri dari 22 jenis dan genus Naziritor terdiri dari 1 jenis yaitu Enzobensis. Ikan maser yang ada di Indonesia telah teridentifikasi sebanyak 6 jenis, yang terdiri dari genus Thor, yaitu Thor soro, Thor tambra, Thor tambroides, dan Thor dooronensis. Ikan batak atau Neolysochilus thienemani dan Neolysochilus sumatranus hanya terdapat di Danau Toba sehingga merupakan ikan endemik yang dewasa ini sudah masuk dalam IUCN yang populasinya sudah terancam punah. Di beberapa daerah ikan dari genus Thor juga sudah terancam punah, baik karena degradasi habitat maupun eksploitasi penangkapan. Upaya pelestarian populasi ikan Thor melalui kearifan lokal telah dilakukan oleh masyarakat setempat dengan membuat situs-situs atau lokasi perairan yang dikeramatkan seperti yang terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sendang Blitar, Aek Sirambe, Sumatera Utara, atau Lubuk Larangan, Sumatera Barat. Oleh karena ikan maser di Indonesia tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan serta ikan ini mempunyai nama lokal yang berbeda-beda. Di Jawa Barat disebut ikan kancra dan ikan dewa, di Jawa Tengah dan Timur disebut ikan lempon, tambra, tombro dan mangur, di Sumatera disebut ikan pedih dan kerling, ikan batak, ikan raja dan jurung. Ikan maser merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang mempunyai prospek masa depan yang baik dan bisa menjadi andalan komoditas budidaya masa depan. Budidaya ikan maser terus dikembangkan dan disosialisasikan ke masyarakat karena teknologi pembenihan serta pendederan dan pembesarannya sudah dikuasai. Penguasaan teknologi pembenihan ini sangat penting karena akan menjadi pondasi dan pemasok utama benih ikan bagi keberlanjutan budidayanya. Budidaya ikan maser meliputi beberapa segmentasi mulai dari perbenihan, pendederan, sampai pembesaran. Pada masing-masing segmen tersebut dapat dikembangkan berdasarkan kelompok pembudidaya sehingga terjadi koordinasi dan secara simultan terbentuk sistem budidaya yang solid dan saling menguntungkan. Sementara ini sentra pembenihan ikan maser masih terfokus di instalasi riset budidaya ikan air tawar di Cijeruk, Bogor, sedangkan sentra pendederan dan pembesarannya tersebar di 6 kabupaten. Upaya domestikasi ikan maser di Indonesia untuk menjadikan ikan ini sebagai komoditas budidaya telah dilakukan sejak tahun 1995. Waktu itu kegiatan domestikasi dimulai dengan mengoleksi calon induk untuk diadaptasikan di lingkungan budidaya, baik di kolam daerah Cijeruk, Bogor maupun di Eramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur. Hasil pemijahan ikan Thor soro yang pertama di Cijeruk adalah anak-anak ikannya telah ditebarkan kembali ke habitat aslinya di Danau Toba pada tahun 2000. Serangkaian kegiatan budidaya ikan maser terus dilakukan untuk memantapkan teknik budidayanya. Pada tahun 2012 ikan Thor soro secara resmi telah dirilis Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP dalam ajang Indo-Aqua Vita 2012 di Makassar sebagai salah satu komoditas budidaya perikanan yang diandalkan. Salah satu kelebihan ikan Thor soro adalah nilai ekonomisnya yang tinggi. Harganya bisa mencapai kisaran 800.000 hingga 2 juta per kilogramnya. Permintaan akan ikan maser ini terus meningkat, dan bahkan permintaan datang dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Jepang sehingga menjadi komoditas ekspor. Ikan maser banyak disukai karena tekstur dan rasa dagingnya yang lezat, bahkan sisiknya yang besar juga dapat dikonsumsi. Di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, untuk menjadikan ikan maser sebagai ikan budidaya andalan masa depan, maka pada Agustus tahun 2017 secara resmi telah didirikan Perkumpulan Pengusaha Ikan Maser Indonesia atau PPIMI yang berkedudukan di Majalengka, Jawa Barat. Sentra-sentra budidaya ikan maser mulai dari pembenihan, pendederan, pembesaran, distribusi dan pemasaran dilakukan secara terkoordinir dan konsolidasi di 6 sentra yang meliputi Kabupaten Majalengka, Subang, Kuningan, Sumedang, Purwakarta, dan Bogor. Di masa yang akan datang keanggotaan PPIMI diharapkan tidak terbatas di 6 kabupaten tersebut.
Pemasaran ikan maser tidak hanya untuk keperluan konsumsi lokal, tetapi juga untuk kebutuhan ekspor. PPIMI tidak hanya bergerak dalam budidaya ikan maser tetapi juga menangani pengembangan konservasi ikan maser untuk tujuan pelestariannya di alam. Misalnya melalui pengembangan silvofishery dan ekowisata. Dengan berdirinya PPIMI, dia yakin ikan maser akan menjadi budidaya ikan andalan masa depan.